Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap para habaib, para syaraib yang terkhusus, yang termulia, yang kita cintai, yang kita sayangi, guru kita Al-Habibana Muhammad bin Hussein Al-Idrus, ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada juga yang kita hormati Al-Habibana Aqil As-Segaf, ada juga yang tidak berada di dalam tapi berada di luar, tapi insyaallah selalu di hati kita, yaitu Habib Hasan As-Segaf. Ada juga Al-Habib yang paling ganteng, duduk beliau ke belakang, Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar, dan para guru-guru agama, tokoh masyarakat, ada Abah Bahruddin, ada Abah Bahruddin, ada Haji Mukhlis, ada guru kita, guru Mathari. Masya Allah, mudah-mudahan beliau guru Mathari menerangi kita seperti matahari yang ada di siang hari. Amin. Udah beda artinya kan, yang penting kena Bib. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sesuatu syair yang dikumandangkan oleh Habib Aqil As-Segaf, suara selembut Nabi Daud alaihissalam, gantengnya luar biasa, dipandang muka beliau enak, hati menyejukkan. Cuma satu sayangnya, beliau masih jomblo. Mudah-mudahan beliau diberikan jodoh yang solehah. Alhamdulillah banyak yang mendoakan, insyaallah cepat solehat. Allah. Beliau tadi telah mengatakan di syair tersebut, kita akhirnya teringat dengan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan Alkitab yang memberi jalan petunjuk yang sangat jelas, yaitu Al-Quran. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Sekarang cahaya itu apakah sudah lahir di hati kita? Di bulan Maulid, dari satu tempat ke tempat yang lain, Maulid diadakan, kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati. Sudahkah lahir di hati kita cahaya tersebut? Sudahkah lahir di hati kita cahaya penyejuk jiwa tersebut? Nabi kita Muhammad SAW adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di tempat ini itu untuk kita dilahirkan di hati kita cahaya tersebut. Karena kalau sudah cahaya lahir di hati kita, itu akan membuat hidup kita tenang dan bahagia. Orang yang tidak ada cahaya Nabi Muhammad SAW di hatinya,
hidupnya akan gelap gulita dan terjerumus dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ketika orang-orang banyak menentang daripada ajaran-ajaran Allah, banyak daripada orang-orang yang dia tidak mau mengerjakan perintah Allah, banyak dari orang-orang yang di luar sana juga banyak yang mereka melalaikan daripada perintah Allah. Karena apa? Di hatinya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya tidak ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya belum lahir cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu lahirkan. Orang kalau sudah tidak ada cahaya Nabi Muhammad di dalam hatinya, akan mudah meninggalkan kewajiban, akan mudah marah terhadap orang lain, akan mudah angkuh, akan mudah sombong, akan mudah dia tidak mau mendengar nasihat, karena tidak ada di hatinya cahaya Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang lembut, orang yang tidak pernah pemarah, bahkan orangnya sabar, selalu taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum cahaya Nabi Muhammad ada di dalam hati beliau, beliau dulu pernah di masa duduknya di tempat di depan para teman-teman beliau, seketika itu beliau menangis sejadi-jadinya. Setelah itu langsung ketika itu juga langsung ketawa sejadi-jadinya. Ketika itu ditanya, Sayyidina Umar, sampean waras? Ya, sampean ini ndak apa-apa kah? Ini tidak ada di kitab ya, supaya paham aja. Artinya aku dulu punya anak perempuan, dan anak perempuan tersebut di zaman lahirnya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum lahirnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perempuan mereka mempunyai anak perempuan adalah suatu aib atau suatu kejelekan, sehingga ada orang yang punya anak perempuan dulu itu ditutup-tutupin oleh orang tuanya. Bahkan dikatakan saking takutnya istrinya Sayyidina Umar tersebut, anaknya ini didandan-dandani sebagaimana dandanan laki-laki, sampai beberapa tahun lamanya. Setelah beberapa tahun lamanya, tibalah dia besar, bisa berjalan, dibawa oleh Sayyidina Umar untuk memberikan atau memberitahukan bahwasanya anak Sayyidina Umar adalah seorang laki-laki. Ketika dibawa di tengah jalan, ternyata namanya anak kecil, akhirnya apa? Dia pengen kencing. Ketika dilihat, ketika kencing, ternyata kencingnya tidak berdiri, malah jongkok. Ketahuan bahwasanya anak ini perempuan. Langsung dibawa oleh Sayyidina Umar, dibawa oleh Sayyidina Umar ke padang pasir, digalilah di situ di padang pasir itu lubang untuk mengubur si anak ini. Si anak kasihan tidak tahu apa-apa. Sampai ketika di janggut Sayyidina Umar ada pasir, dibersihkan oleh anak tersebut. Bah, itu kotor katanya, janggut saya bersihkan ya. Saking polosnya anak tersebut, tidak tahu bahwasanya itu adalah hari terakhir dia memegang janggut daripada si abah Sayyidina Umar tersebut. Akhirnya apa? Dikubur hidup-hidup anak perempuan Sayyidina Umar. Sebelum apa? Sebelum ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati Sayyidina Umar. Tetapi setelah ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati Sayyidina Umar,
siapapun yang mengganggu Nabi Muhammad berani berhadapan denganku dan aku akan penggal kepalanya. Artinya ketika seseorang mempunyai cahaya cinta, cahaya Nabi Muhammad di hatinya, segala sesuatu apapun akan dia korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar ketawa karena apa? Karena dulu Sayyidina Umar adalah orang kaya. Beliau seseorang yang kaya, dulu senang mengumpulkan daripada kurma. Kurma itu dibikin sebagai menjadi berhala supaya disembah oleh orang-orang yang penyembah berhala. Suatu hari Sayyidina Umar ketika itu lapar, dilihatnya ini kurma masih banyak, walaupun bentuknya seperti patung, dimakan tangannya sama Sayyidina Umar. Setelah dimakan sama Sayyidina Umar, tangannya habis, kepalanya dimakan lagi sama Sayyidina Umar sampai kenyang. Itulah aku ketawa karena Sayyidina Umar. Karena apa? Karena aku dulu ternyata pernah memakan Tuhan ya. Karena aku dulu pernah memakan Tuhan. Dari itulah, kalau sudah kecintaan kepada Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita akan menerangi semua kehidupan kita. Kalau gelap, bagaimana misalkan seperti ruangan seperti ini, mati gelap gulita, tidak ada pencahayaan sama sekali. Ketika mau keluar karena tidak ada pencahayaan, ada yang tertabrak dinding, ada yang tertabrak kipas angin, ada yang tertabrak pembatas, ada yang tertabrak celengan, ada yang tertabrak pintu. Kenapa? Tidak ada pencahayaan, tidak ada yang bisa dilihat. Kenapa? Gelap hatinya, tidak ada cahaya Nabi Muhammad. Begitu juga kalau orang tidak ada cahaya Nabi Muhammad di hatinya, semua ditabrak. Mau haram ditabrak, mau maksiat ditabrak, mau jauh dari majelis ditabrak, semua ditabrak. Kenapa? Di hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Mau dia tidak sholat ditabrak, semua ditabrak. Kenapa? Hatinya gelap. Hatinya gelap. Dari itu perkumpulan seperti inilah yang melahirkan cahaya Nabi Muhammad di hati kita. Lihat katanya Habib Ali tadi, lihat katanya Ustaz Madhari tadi. Kan tidak ada yang bisa memunculkan cahaya Nabi Muhammad SAW di hati kita kecuali duduk di majelis seperti ini. Setelah muncul di hati kita cahaya Nabi Muhammad, jangan sendirian. Korbankan lagi diri kita, korbankan lagi jiwa kita, korbankan lagi apa yang kita punya. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Uqasyah adalah seorang sahabat yang rela badannya tertusuk oleh panah sampai punggung beliau tertusuk panah, disifati oleh para sahabat saking banyaknya seperti bulu landak. Dia korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak sedih Sayyidina Uqasyah, tidak juga Sayyidina Uqasyah dalam keadaan gundah gulana, tidak juga Sayyidina Uqasyah dalam keadaan termenung, bahkan senang karena Sayyidina Uqasyah rela berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, digantikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, rela dirinya dibunuh dan dipenggal oleh orang kafir Quraisy, yang mana orang kafir Quraisy di zaman tersebut sudah mengancang-ancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, digantikan oleh Sayyidina Ali. Orang-orang yang tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad, sudah lahir cahayanya di hatinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Bilal
Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kuat berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyidina Bilal tidak bisa untuk tinggal di Madinah, sehingga beliau pergi ke negeri, ke luar negeri yang lain. Kenapa? Karena kalau di Madinah selalu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pingsan. Ringkas cerita, diminta Sayyidina bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Akhirnya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali untuk meminta azan lagi. Tidak ada yang mau. Ketika yang meminta adalah Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk azan, Sayyidina Bilal tidak bisa menolak. Dan ketika itu Sayyidina Bilal langsung mengumandangkan azan, dan ketika itu pula penduduk Madinah semuanya menangis. Tidak ada tangisan yang seperti itu sebelumnya dan setelahnya, kecuali setelah Sayyidina Bilal azan ketika itu. Karena apa? Mereka merasa lagi di hati-hati mereka cahaya Nabi Muhammad hidup kembali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Sayyidina Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak kuat Sayyidina Bilal, yuharriku qalbuhu, apinya rasa terbakar dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad, sehingga ugmiya alaih, sampai akhirnya Sayyidina Bilal pingsan. Ada yang pingsan sini dengan rindu dengan Nabi Muhammad? Ada yang pingsan. Mungkin pingsan kalau sudah ingat utang, hendak ketemu tukang rentenir, entah pingsan entah pura-pura pingsan. Tapi Sayyidina Bilal pingsan karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan rindu itu akan ada? Ketika di hatinya lahir cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rindu itu bakalan hilang karena keraguan. Kerinduan akan hilang kalau di dalam rindu tersebut ada keraguan. Maka dari itu, kita di bulan Maulid lahirkan di hati kita cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Dari minum, kata Himali tadi. Ya, kalau ada yang minum berdiri, ya, bohong, orang cinta. Berarti tidak ada di hatinya cahaya Nabi Muhammad. Kalau ada cahaya di hatinya ada Nabi Muhammad, minum dalam keadaan duduk, pakai tangan kanan, minum dengan tiga kali hirupan. Jangan ada nafas setiap hirupan. Jangan juga nanti tidak bernapas sama sekali, minum sampai 1 botol, tidak lama sampean pingsan. Ya, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Habib Syalim Asy-Syatiri, dulu pernah duduk sama beliau memberikan suatu amalan. Ketika seseorang saja minum dengan minumnya Nabi Muhammad, ketika dia minum, pertama minum Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu kedua, setelah selesai minum Alhamdulillah, minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Orang yang melakukan ini, kata Habib Salim Syatiri, akan diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan. Ya. Bohong, betul kata Habib, bohong. Ada orang cinta kepada Nabi Muhammad minum berdiri. Ini mulai bukan cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kepada syaitan. Syaitan minum qaiman. Minum duduk, masuk ke dalam kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, baca doa, masuk rumah, masuk masjid. Amalkan yang seperti itu dulu. Agar apa? Agar muncul di hati-hati kita cahaya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa amalkan.
Dari minum aja dulu kata Habib Ali. Ya, dari minum aja dulu. Ketika sampean mau amalkan itu dengan sunnah mengikuti Nabi Muhammad, akan muncul cahaya di hati kita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang katakan Dr. Salman hari tadi akan selalu maulid kita setiap harinya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf banyak bicara, banyak ngomong, banyak pandir ya. Kalau ada yang salah atau kada terima tolong maju ke depan. Ujar Habib Soleh, tamparkah? Maka bahasa wahini lagi apa? Daripada silaturahmi terputus, adakah? Tahu semua. Ya, minta halal, minta ridha. Ya, mudah-mudahan terlahir terus di hati kita cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta maaf, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.